Halo student, good morning, namo buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Apa kabar Ananda semua? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Teacher juga ingatkan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Pada kali ini, teacher akan mengajar tema 5, subtema 2, dan pembelajaran yang pertama. Nah, pada subtema 2 ini, Ananda akan mempelajari tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Ananda capai pada kali ini yaitu pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan dan membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan cermat. Nah, materi pertama yang akan Ananda pelajari yaitu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Pada pembelajaran sebelumnya telah Ananda ketahui bahwa pokok pikiran merupakan sebuah gagasan atau dasar dalam pengembangan sebuah paragraf. Pokok pikiran termuat dalam kalimat utama setiap paragraf. Nah, kalimat utama ini biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Nah, sekarang simaklah bacaan berikut ini. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai, dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1, konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Dari bacaan tersebut, temukanlah pokok pikiran pada setiap paragraf. Kemudian, tuliskanlah dalam bentuk seperti gambar berikut. Setelah Ananda menemukan pokok pikiran pada sebuah paragraf
Materi berikutnya adalah menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Nah, sekarang coba Ananda amati gambar berikut ini. Perhatikanlah gambar hewan-hewan langka asli Indonesia tersebut. Apakah Ananda tahu jenis habitat dan ekosistem tempat tinggal hewan-hewan tersebut? Penyebab kelangkaan hewan-hewan tersebut adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan pada sebuah ekosistem. Nah, apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan akan berkurang. Berdasarkan bacaan rantai makanan yang telah dibacakan tadi, dapat Ananda ketahui bahwa rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk ke makhluk hidup yang lain. Pada rantai makanan terdapat berbagai macam makhluk hidup yang memiliki peran masing-masing, yaitu pertama, produsen adalah makhluk hidup yang memiliki peran untuk membuat makanan sendiri. Produsen membuat makanan melalui proses fotosintesis. Nah, yang termasuk dalam kelompok produsen adalah tumbuhan hijau, alga, dan lumut. Yang kedua, konsumen merupakan jenis makhluk hidup yang memiliki ketergantungan dengan makhluk hidup yang lain karena tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, konsumen ada beberapa tingkatan, yaitu konsumen tingkat 1 atau primer merupakan pemakan produsen atau tumbuh-tumbuhan. Nah, kelompok ini merupakan kelompok herbivore. Yang kedua, konsumen tingkat 2 atau sekunder merupakan pemakan konsumen primer atau termasuk dalam golongan hewan karnivor. Yang ketiga, konsumen tingkat 3 atau tersier merupakan pemakan konsumen sekunder. Dan yang keempat, konsumen puncak merupakan pemakan konsumen tersier. Yang ketiga, dekomposer atau pengurai merupakan organisme terakhir yang mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Dekomposer ini bertugas untuk mengurai bangkai atau tanaman yang telah mati, yang kemudian mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk melakukan fotosintesis. Nah, yang termasuk dalam kelompok pengurai adalah bakteri dan jamur. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah gambar contoh rantai makanan dalam ekosistem darat berikut ini. Dari gambar tersebut, dapat Ananda ketahui bahwa pertama, tumbuhan merupakan produsen yang memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Yang kedua, tikus merupakan konsumen tingkat pertama atau primer dalam rantai makanan dengan memakan tumbuhan tersebut. Yang ketiga,
Ulat merupakan konsumen tingkat 2 dalam rantai makanan yang memakan tikus. Yang keempat, burung elang merupakan konsumen tingkat 3 dalam rantai makanan dengan memakan ulat. Dan yang kelima, setelah burung elang mati, akan diurai oleh jamur sehingga nutrisinya dapat diambil oleh tanaman dalam membuat makanan. Setelah Ananda mengetahui bagaimana rantai makanan dalam sebuah ekosistem, tugas Ananda adalah kerjakan latihan pada buku tema 5 halaman 58 dan 59 pada kegiatan Ayo Berlatih di Double Volume. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan pada kali ini. Teacher berharap Ananda semua mampu memahami materi yang telah teacher jelaskan dan bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Goodbye.